Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Semua orang mengabaikan wanita tua yang menangis mengemis untuk dibelikan tiket bis sampai seorang wanita menghampirinya. Wanita tua itu memohon kepada orang yang lewat untuk membantunya mendapatkan tiket bis pulang. Tetapi semua orang mengabaikannya, kecuali seorang wanita yang tidak bisa menahan emosinya setelah mendengar cerita wanita tua itu tentang terdampar di halte bis. Itu adalah malam biasa di Florida, kecuali Molly Williams yang berusia 80 tahun, yang terdampar di halte bis kota yang tidak dikenal tanpa ponsel atau uang untuk meminta bantuan atau pulang ke rumah. Akibatnya dia menangis dan memohon orang yang lewat untuk membelikannya tiket bis, tetapi semua orang tidak mendengarkannya. Pergilah wanita, seorang pria mendesis padanya ketika dia meminta bantuannya. Saya terlambat, anak-anak dan istri saya menunggu saya di rumah. Anda bisa menunggu dan meminta bantuan orang lain. Tapi Tuan, dia baru mulai berbicara ketika pria itu pergi. Nyonya Williams merasa ingin menangis, tetapi dia berhasil mengendalikan emosinya sebelum mendekati sekelompok wanita muda berharap mereka akan membantunya. "Permisi gadis-gadis," katanya sopan. "Bisakah salah satu dari kalian membantu saya mendapatkan tiket bis? Saya kehilangan ponsel dan dompet saya, dan saya harus pulang." Salah satu wanita memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengejeknya. "Sepertinya kamu bukan tipe orang yang mendekati orang yang lewat untuk meminta bantuan. Apa yang terjadi? Seseorang mengusirmu dari rumahmu ya?" Dia tertawa dan gadis-gadis lain bergabung. Wanita tua itu menangis pada saat ini. Dia pikir tidak ada yang akan membantunya. Tetapi saat itu seorang wanita muda agak berusia awal 30-an mendekatinya. Dia melihat Nyonya Williams hampir menangis ketika tidak ada yang membantunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekati wanita tua itu. "Halo Bu, apakah ada masalah? Apakah Anda butuh bantuan?" Dia bertanya padanya. "Oh sayang," isak Nyonya William sambil menyeka air matanya. Saya butuh tiket bis untuk pulang. Saya tidak membawa dompet atau telepon. Bisakah Anda membantu saya?" "Itu saja." "Tentu Bu, itu tidak masalah." Nyonya Williams tidak bisa menahan air matanya saat dia berterima kasih kepada wanita itu atas bantuannya. "Saya sangat menghargai itu, Nona muda. Siapa namamu?" "Saya Maria Jones. Mau kemana?" "Aku sedang menunggu bis ke Orlando, sayang. Aku datang ke sini bersama anakku. Tapi dia..." "Orlando? Oh, alangkah indahnya. Aku juga bepergian ke Orlando." "Oh, maaf mengganggumu. Aku bahkan tidak menanyakan namamu." "Kamu?" "Saya Molly Williams." "Jadi Anda datang ke sini bersama putri Anda, Nyonya Williams?" Wanita tua itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Jadi di mana dia? Apakah dia menurunkanmu di sini di halte bis? Apakah kamu ingin aku menelponnya?" Nyonya Williams menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku seharusnya pergi ke rumahnya. Tapi dia menghilang begitu saja ketika kami sampai di halte bis. Sudah 3 jam dan kurasa dia tidak akan kembali. Aku seharusnya tidak mendengarkannya." "Apa?" terengah-engah Maria. "Bagaimana dia bisa melakukan itu? Mengapa dia melakukannya?" "Oh sayang, ceritanya panjang. Sebenarnya Nyonya William baru saja mulai ketika bis tiba." Maria membantu wanita tua itu masuk, membayar tiketnya, dan setelah mereka duduk di kursi mereka, dia bertanya apa yang terjadi sehingga dia terdampar di halte bis. Nyonya Williams mulai menceritakan kisahnya dan pada saat dia selesai, Maria menangis. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi, Nyonya Williams, tapi kapan semuanya dimulai? Maksud saya, bagaimana Anda tahu dia melakukannya dengan sengaja?" "Beberapa hari yang lalu sayang, putraku Stephen mengunjungiku dan memintaku untuk menjual rumah lama kami.
Aku tidak melihatnya selama 10 tahun. Jadi ketika dia pulang, aku terkejut. Tapi kemudian dia memberitahu saya mengapa dia ingin melihat saya. Dan saya mengerti dia datang ke rumah bukan untuk saya. Dia mengatakan bahwa dia dan istrinya Georgia telah membeli rumah yang lebih besar dan bahkan saya bisa tinggal bersamanya di rumahnya. Tapi saya menolak karena saya tidak mau menjual rumah ini. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Oh, bocah itu pandai merangkai kata, berlidah keperakan menurutku. Dia menyarankan agar aku mengunjunginya. Aku tidak mau melakukannya karena aku tahu Georgia akan marah. Tapi dia membujukku. Dia berkata itu hanya masalah hari. Sebenarnya Georgia dan aku tidak pernah akur dengan baik. Dia tidak menyukaiku pada awalnya dan aku tidak pernah mencoba memaksakan diri padanya. Jadi ketika Stephen memutuskan untuk pindah, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak ingin merusak hubungan saya dengannya. Meskipun seiring berjalannya waktu, kami akhirnya menjadi jauh. Dia telah meminta uang kepada saya untuk membantunya mendapatkan kembali rumahnya kemudian, tapi saya tidak punya, jadi dia memutus saya setelah itu. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan kami. Saya pikir mungkin perjalanan ini akan memperbaiki keadaan di antara kami setelah bertahun-tahun. Jadi saya setuju, setelah suami saya meninggal saya benar-benar sendirian. Tapi dia baru saja menurunkan saya di halte bis. Saya tidak pernah mengunjungi rumahnya. Mengapa Anda tidak menelpon polisi atau seseorang untuk meminta bantuan? Saya tidak membawa telepon saya. Saya benar-benar membawanya tetapi telepon itu hilang ketika saya mencarinya di halte bis. Saya tertidur di jalan dan saya yakin saat itulah dia mengambilnya dari tasku. Kamu tahu, aku pernah mendengar cerita serupa sebelumnya. Anak-anak dengan curang mengambil apartemen orang tua mereka dan meninggalkan orang tua untuk mengurus diri mereka sendiri. Sudah larut malam, aku khawatir tidak akan aman bagimu untuk pulang sendirian sekarang. Saya dapat menawarkan Anda kamar di rumah saya untuk bermalam. Tidak jauh dari stasiun tempat kita turun. Dan jangan khawatir, saya punya rencana untuk membantu Anda. Anda tidak akan kehilangan rumah Anda. Nyonya William sangat putus asa sehingga dia langsung setuju. Dia tiba malam itu di rumah Maria dan menemukan wanita muda itu juga tinggal sendirian, sama seperti dia. Ternyata dia adalah seorang yatim piatu. Kakek neneknya telah meninggalkan sebuah rumah di Orlando, di mana dia sering menghabiskan waktu selama liburan. Malam itu Maria menyiapkan makan malam yang menyenangkan untuk Nyonya Williams. Lalu kedua wanita itu menghabiskan waktu berbicara tentang kehidupan mereka, keluarga, dan apapun yang muncul di benak mereka. Setelah bertahun-tahun, Nyonya Williams merasa sangat senang berada di dekat seseorang. Di pagi hari, Maria menemani Nyonya Williams pulang ke rumahnya, di mana mereka menemukan Stephen dan seorang pria tak dikenal sedang mendiskusikan sesuatu. Ternyata dia mencuri surat-surat properti dari lemari Nyonya Williams dan sedang berbicara dengan pria itu untuk segera menjual rumah itu. Tapi berkat Maria, itu tidak mungkin terjadi. Dia segera menelpon 911 dan Nyonya Williams memberitahu polisi tentang seluruh kejadian. Setelah itu Stephen dibawa ke kantor polisi dan diperingatkan untuk menjauh dari ibunya. Wanita tua itu tidak bisa cukup berterima kasih kepada Maria. Terima kasih Maria, jika Anda tidak membantu saya akan kehilangan rumah saya. Tidak apa-apa Nyonya Williams, Anda tahu saya mungkin terlihat egois, tetapi setiap kali saya kembali ke rumah atau rumah kakek nenek saya merasa cukup sendirian. Tetapi tidak tadi malam. Jadi saya bertanya-tanya apakah Anda akan tertarik untuk tinggal bersamaku. Ini seperti sebuah permintaan. Aku ingin kau datang. Nyonya Williams tersenyum padanya dan memeluknya. Jadi kapan aku bisa pindah? Benarkah Nyonya Williams? Ya Tuhan, terima kasih banyak. Tidak apa-apa sayang, lagi pula lebih baik pergi dari sini dan tidak mendapat masalah lagi. Ayo kita lakukan akhir pekan ini.
Maria mengangguk dan hari Minggu berikutnya dia membantu Nyonya Williams mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke rumahnya. Nyonya Williams menjual flat lamanya sebelum pindah ke rumah Maria. Dia berpikir bahwa tinggal bersama seseorang yang merawatnya lebih baik daripada tinggal sendirian di keempat dinding itu. 3 tahun kemudian setelah kejadian ini, Maria menikah dan menyambut seorang putri, dan Nyonya Williams menjadi nenek yang penuh kasih sayang bagi Maria Junior. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keserakahan tidak akan membawamu kemana-mana. Niat jahat Stephen sia-sia dan dia kehilangan rumah dan ibunya yang memujanya. Kebaikan melahirkan kebaikan. Maria membantu Nyonya Williams ketika semua orang mengabaikannya. Dan wanita tua itu memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk meringankan kesepiannya.